Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, Prof. Channelnya Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap bersama saya, Prof. Kali ini kita mau bahas tentang temuan dari Komisi 3 DPR, Prof. Siap. Jadi saya nemu berita dari Detik ya, berjudul Tinjau Desa Wadas usai insiden kemarin ya. Ini sederet temuan Komisi 3 DPR. Nah, saya cuplik satu kalimat aja. Jadi DPR menemukan sejumlah fakta dari kunjungan ke Desa Wadas, diantaranya soal tersumbatnya ruang dialog dan juga adanya tindak kekerasan dari aparat. Nah, jadi temuannya itu ternyata tersumbatnya ruang dialog salah satunya, Prof. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, berkaca dari temuan Komisi 3 ini, sebetulnya seberapa penting sih komunikasi hukum mungkin ya bahasannya ya kalau di hukum itu, Prof? Ya. Ya, monggo, Prof. Ya, baik Mas. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 itu kan dinyatakan bahwa Indonesia itu sebagai negara hukum, yang artinya Betul. apa? Itu bukan sebagai negara kekuasaan. Ya. Kalau sebelum diamandemen kan memang nyata di situ, bukan negara hukum, bukan sebagai negara kekuasaan, itu jelas sekali itu ya. Ya. Ini kita dinyatakan sebagai negara hukum. Nah, dalam menjalankan hukum juga tidak boleh didasarkan pada karakter penguasa yang bisa dikatakan otoriter. Karena apa? Kita ini negara demokrasi. Nah, kalau diteruskan, konon demokrasi kita itu adalah demokrasi Pancasila. Kan itu. Nah, jadi apa? Akibatnya ya penyelenggaraan hukum pun itu harus dengan istilah kita ya cara berhukum Pancasila. Artinya apa? Dalam menegakkan hukum, sebenarnya mulai dari pembuatan ya, itu mesti mengutamakan nilai-nilai Pancasila ya, khususnya kalau terkait dengan pelaksanaan proyek di lapangan itu ya mesti terkait dengan persoalan humanisme dan juga permusyawaratan. Nah, dalam hal penegakan hukum di Desa Wadas, ini terkait dengan pelaksanaan keputusan gubernur itu ya, yang terkait dengan izin penunjukan lokasi itu, saya kok juga merasakan ya adanya sedikit atau mungkin adanya ketidakadilan ya dalam hal ini. Jadi aroma otoritarianisme itu ya dalam cara berhukum itu tampak atau gampangnya itu bisa tercium. Nah, dalam hal ini memang pemerintah ya menggunakan hukum dalam bertindak itu patut diduga itu dilakukan atau diterapkan untuk membackup perilaku atau dalam hal ini adalah istilahnya itu legitimate ya. Yang penting untuk istilahnya melegitimasi ya perilakunya atau kekuasaannya itu ya. Dalam hal teori hukum itu disebut sebagai the thinnest rule of law. Jadi kalau dalam hal ini sebenarnya hukum itu hanya dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan itu. Nah, itu sebenarnya kita sebut sebagai negara hukum atau prinsip hukum yang dikatakan the thinnest atau yang paling tipis. Karena kalau yang paling tebal itu, hukum itu harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan atau disebut dengan social welfare. Jadi bukan persoalan membackup kekuasaannya, tapi untuk kesejahteraan sosial. Nah, ketika hukum itu ditegakkan dengan cara otoritarian, maka diyakini proses dialog ya dalam rangka menjalin komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Nah, padahal dalam penegakan hukum, komunikasi hukum itu menjadi kunci utama. Nah, kalau kita lihat ilmu komunikasi kan ada 4 komponen ya Mas dalam komunikasi itu. Ada komunikator itu pasti ya, siapa yang ingin menyampaikan pesan itu. Kemudian yang kedua komunikan yang menjadi sasaran berarti warga masyarakat. Kalau sekarang ini ya persoalannya adalah warga masyarakat Wadas ya, Desa Wadas. Kemudian ada medianya. Medianya apa? Medianya itu tentu pakai bahasa kan. Apakah itu bahasa tubuh, bahasa lisan, bahasa tulisan, dan seterusnya. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah namanya pesan. Ya, pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesan hukum itu tidak akan sampai kalau medianya yang berupa bahasa itu tidak dapat dipahami. Sementara kita tahu bahwa bahasa itu kan punya 3 fungsi utama, Mas. Yang pertama adalah fungsi kognisi, yaitu merangkum
sebuah pengetahuan, ya itu berarti isinya pesan yang akan disampaikan itu, ya kan? Jadi ini persoalan pengetahuan, kemudian ini namanya kognisi, namanya fungsi kognisi. Lalu yang kedua adalah fungsi ekspresi. Untuk apa? Menyatakan kehendak, pendapatnya, tujuan, dan seterusnya. Ini namanya fungsi ekspresi dari bahasa. Nah, yang ketiga adalah, ini yang paling top ini di sini adalah fungsi persuasi. Nah, itu membujuk, membuat orang supaya tertarik, kemudian mengikuti, memahami, lalu mengikuti dalam tanda kutip, kalau negara ya di situ ada hukum sebagai perintah, diikuti, dipatuhi. Jangan lupa ini fungsi persuasi. Nah, kalau justru yang dilakukan represi, ini akan kontraproduktif itu. Betul. Nah, inilah yang tadi saya katakan, bahasa itu menjadi sumber utama macetnya dialog dalam rangka untuk komunikasi hukum itu. Nah, dan yang perlu dicatat, Mas, dalam hal ini, bahwa hukum yang tidak dikomunikasikan itu menjadi hukum yang tidak bermoral. Nah, itu pendapatnya dari Lone and Fuller itu saya sampaikan. Maaf, ini saya ada sedikit agak teoretik karena supaya kita paham bahwa di situ pentingnya komunikasi supaya penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Ya, kemarin kita sudah singgung kan bahwa penegakan hukum itu harus memperhatikan aspek-aspek sosialnya, termasuk persoalan komunikasi hukum ini. Oke, menarik. Iya, jadi ada beberapa poin ya. Tadi represi versus persuasi, itu juga kan. Kemudian ada hukum yang tidak dikomunikasi itu sebagai tindakan, bukan tindakan, sebagai sesuatu yang tidak bermoral ya. Hukum yang tidak bermoral. Oke, baik. Luar biasa, Prof. Kalau kemudian kita sudah paham mengenai komunikasi hukum, Prof. Lantas sebetulnya bagaimana sih prosedur yang harus dilakukan dalam mengkomunikasikan satu bentuk hukum itu, Prof? Ya, komunikasi hukum itu kan sebagai alat ya untuk memengaruhi masyarakat supaya tadi agar mau memahami hukum. Kalau sudah memahami, apakah itu keputusan gubernur dan seterusnya, tentu akan mematuhi kan gitu. Nah, setiap kegiatan yang bertujuan untuk penegakan hukum itu kan belum tentu akan membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan, Mas. Nah, jadi artinya begini, ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malah menghasilkan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan tujuannya. Nah, maka disinilah yang kita sebut komunikasi hukum itu dapat diharapkan menjadi atau menciptakan kepatuhan hukum yang tidak semu, tapi yang benar-benar karena apa? Tingkat pemahaman rakyat atau masyarakat setempat yang menjadi sasaran komunikasi hukum itu betul-betul sudah terbentuk itu. Nah, komunikasi hukum itu sebenarnya bisa dilakukan kalau dari sisi teoretik ada dua hal ya. Bisa melalui penerangan hukum namanya, itu apakah melalui proses penyajian dari sisi audio, visual, atau mungkin juga kalau sekarang melalui media cetak atau juga elektronik lah bisa dilakukan dengan itu penerangan hukum. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan penyuluhan hukum. Nah, khususnya oleh pejabat yang terkait dan atau oleh lembaga advokasi. Nah, ini keduanya ini harusnya jalan, Mas, antara pejabat dengan lembaga advokasi atau misalnya ada pihak yang independen begitulah ya, harus berjalan bersama. Nah, kalau misalnya dalam kasus pengadaan tanah ini kan bisa dilakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka untuk apa? Misalnya proses dengar pendapat atau istilahnya itu sounding lah ya. Public hearing, sounding. Lalu yang lebih praktikal lagi juga bisa dilakukan namanya focus group discussion. Betul. Yang lebih luas lagi ada namanya public consultation. Nah, ini lebih banyak melibatkan seluruh stakeholders itu. Nah, saya punya pengalaman banyak ini terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kemarin saya ceritakan, apakah itu di beberapa ruas di pengadaan sungai, pengadaan tanggul sungai, terutama kemarin saya ceritakan yang di Kuto, di Kendal itu ya, itu betul-betul dilakukan karena memang manual prosedurnya yang ditentukan oleh Bank Dunia itu rigid sekali dan memang harus dilakukan step by step. Untuk apa? Meminimalkan konflik yang terjadi di lapangan. Oke, baik. Nah, jadi
itu cara-cara komunikasi hukum yang lebih tepat. Itu kalau diuraikan, wah itu ada satu bukunya tebel ya Mas, panduan. Baik, yang pasti saya menyoroti dua hal, Prof. Ya. Kegiatan pengadaan tanah itu ya mulai dari awal tadi sampai nanti di akhir itu ada namanya monitoring and evaluation. Itu semuanya melibatkan pihak-pihak yang terkait, tidak bisa terlepas. Harus aktif, laporannya pun itu harus ada yang triwulan, ada caturwulan, ada tengah tahun, ada sampai tahunan, ada semua. Wah, itu keren banget. Artinya tadi saya meringkas. Jadi ada dua hal yang penting ya, yang bisa jadi pokok ya, soal penerangan dan juga penyuluhan hukum, Prof. Ya. Lantas yang ingin saya tanyakan tuh apa sih, Prof, jika dampaknya jika kemudian penerangan hukum atau penyuluhan hukum itu nggak dilakukan gitu, Prof? Ya, komunikasi hukum yang tidak dijalankan itu berdampak pada pencapaian dari tujuan penegakan hukum itu, Mas. Apalagi ini kan terkait dengan pelaksanaan suatu pembangunan proyek pemerintah ya, kita sebut, meskipun yang Wadas ini kan kalau kita pisahkan bisa juga terpisah, tapi kalau kita kaitkan memang rencana penambangan andesit di Desa Wadas itu kan terkait dengan untuk pengadaan bahan bangunan, pembangunan di bendungan bener kan itu ya. Iya, betul. Ini proyek pemerintah, maka akan terjadi ini potensi untuk kegagalan proyek atau mungkin mangkrak gitu. Ini jangan dikira sepele ini. Jadi kalau ini tidak jalan dengan baik, potensinya ke sana. Mangkrak ya, betul. Iya betul. Bahkan bukan hanya kegagalan proyek, melainkan juga berpotensi munculnya arogansi kekuasaan yang berujung pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, akhirnya apa? Ya, warga atau rakyat juga yang menjadi korban. Padahal kan proyek pembangunan itu ya konon yang di-backup dengan legalitas formal itu kan untuk apa toh? Untuk mensejahterakan kehidupan rakyat kan begitu. Nah, lalu apa yang kita saksikan di Desa Wadas itu juga saya kira tidak terlepas dari kegagalan komunikasi hukum yang ditandai dengan macetnya dialog antara warga Desa Wadas itu dengan pemangku kepentingan ya, khususnya Pak Gubernur ya, karena memang kemarin kita sudah singgung juga bahwa hingga penangkapan 60-an warga oleh polisi ya, termasuk juga tim advokasi yang ada di situ ya, itu kan ditengarai oleh Komnas HAM. Itu belum pernah dilakukan dialog dengan gubernur secara langsung, khususnya dengan warga yang menolak penambangan batu andesit itu. Nah, itu jadi menariknya di sini, maka jangan kemudian disepelekan kalau ini tidak dilakukan yang dengan baik, akan berdampak pada kegagalan proyek pemerintah. Bahkan tadi ada faktor arogansi kekuasaan yang berujung pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Oke, menarik ya. Itu komunikasi hukum itu berapa SKS, Prof, kalau di kuliah? Oh, itu satu sesi ya, maksudnya satu sesi tersendiri. Oh, baik. Karena itu termasuk bagian mata kuliah sosiologi hukum. Atau menarik, kalau saya ilmunya kan law and society. Iya. Nah, jadi memang jenengan ya sekali untuk disampaikan itu. Oke, menarik. Prof, terakhir Prof, saya mau nanya Prof. Apa harapan jenengan Prof terkait dari berkaca dari kasus Wadas ini untuk pemerintah mungkin Prof? Ya, peristiwa yang diduga terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan di Desa Wadas itu kan memang sudah sudah terjadi ya Mas ya. Sudah terjadi. Baik itu diakui oleh pemerintah ataupun tidak. Tapi yang kita saksikan di beberapa tayangan media massa, di pemberitaan memang itu demikian ya. Bahkan Komnas HAM sendiri kan menyayangkan di situ terjadi kekerasan. Ini beritanya bisa dilacak. Kalau semua dibantah berarti itu pemberitaan atau kita juga meremehkan pers kan? Jangan cuma dibantah ya. Kalau mau yakin betul ya sudah turunkan tim independen ketemu itu. Kan gitu ya. Tapi saya yakin pers itu kan menyampaikan secara objektif ya. Mestinya kan begitu kan? Karena memang ada kode etik pers itu kan demikian. Nah, oleh Komisi 3 itu dikatakan yang terjadi tadi, kekerasan atau ancaman kekerasan itu diakibatkan sebagai macetnya dialog dan dugaan penggunaan pendekatan
kekuasaan ya dalam penyelesaian konflik yang ada. Maka saya menyarankan tetap harus dibangun komunikasi hukum yang baik dengan melibatkan pihak yang independen. Siapa itu? Bisa Komnas HAM, kalau Anda menilai ini independen, dan kita harus menilai ini independen gitu ya, Komnas HAM. Lalu kampus, Mas. Kampus bisa kita ajak untuk bicara. Kemudian yang ketiga adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, ini harus dilibatkan ya, karena proses komunikasi itu kalau nanti dijalankan tidak independen atau tidak netral itu ya ketemu lagi isinya cuma panteng-pantengan dan seterusnya itu. Nah, kemudian berikutnya aparat kepolisian dan TNI memang harus ditarik. Dan kemarin saya kok melihat pemberitaan kabarnya Kapolda itu sudah menarik Satgas tanggal 11 Februari katanya kan setelah Jumatan. Nah, ini saya belum mendengar atau membaca berita yang terbaru apakah betul sudah ditarik betul. Kalau sudah ditarik ya syukur alhamdulillah ya. Karena itu kan salah satu yang membuat warga itu tidak tidak tenang atau mungkin merasa terintimidasi, terutama yang menolak itu. Ya kita dengarkan pemberitaan itu, wah ada yang sampai masuk ke hutan merasa tidak aman dan seterusnya, itu kan saya kira kok wah sayang sekali, apa ini nanti akan mengulang kasus seperti yang di Kedungombo dulu kan, sebaiknya kan tidak begitu. Kemudian saya juga menyarankan aktivitas untuk memata-matai penduduk ini harus dihindarkan. Ya supaya apa? Ya kita menciptakan situasi yang tenang, rukun dan juga aman. Kemudian yang terakhir, jangan dilakukan pemaksaan untuk setuju terhadap warga yang belum setuju atau menolak. Nah, tetap kembali lagi, lakukan komunikasi hukum yang terbaik. Saya kira itu, Mas. Oke, luar biasa, Prof. Ini saya kalau menyarankan semua anak hukum follow channel ini, Prof ya. Kayak bahasannya luar biasa, dalam sekali ya. Betul. Untuk belajar kasus per kasus gitu ya. Karena ini kalau di mata kuliah tadi menjadi satu pertemuan tersendiri ya, itu pun tidak tuntas. Iya, betul. Iya. Kalau belajar kasus kan ada kasusnya gitu, Prof ya. Iya, betul. Ya ini studi kasus ini namanya. Itu sangat tepat sekali ini. Baik, luar biasa. Bisa jadi bahan skripsi juga, Prof. Oh, sangat mungkin. Wah, ini keren ini kalau jadi bahan skripsi, sangat top ini. Baik. Jadi nanti pendekatannya tentu socio-legal research. Nah, itu pakai itu. Socio-legal. Luar biasa. Ya, ini buat dan tuan yang mungkin Bapak yang punya anaknya ikut lagi studi hukum, bisa ngambil tema ini. Ya. Oke, Prof Suteki, terima kasih ya, luar biasa. Puan dan Tuan juga terima kasih yang sudah nonton sesi ini ya sampai ke pertanyaan keempat. Tetap untuk stay di channel Prof Suteki dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel ini karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral beda dari yang lain karena akan kita ulas secara radikal ya. Ramah, terdidik dan berakal. Oke, terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.